Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan bersama dengan saya Tufa Syafa'ah Munur SAGMH. Kali ini kita berbincang santai bersama dengan Gus Mahbub Atikur Rahman yang lebih keren dipanggil Mas Maman. Beliau kita hadirkan di sini. Kita akan berbincang tentang masalah Lailatul Qadar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Bu. Nggih. Sehat Gus? Alhamdulillah saya. Sehat. Nggih. Kita sudah memasuki di bulan Ramadan ini sudah masuk di hari ke-22. Oke. Ya. Tentunya di hari ke-22 ini sudah apa detik-detik meninggalkan bulan suci Ramadan. Oke. Kalau kita tahu bagaimana dolan kemuliaan, keberkahan di bulan suci Ramadan ini dibeberkan langsung di mata kita, tentunya kita akan sangat sedih untuk meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Betul. Ada satu hal di bulan suci Ramadan ini yang memang sering diharapkan oleh umat muslim sedunia. Tentunya yang sering kita elu-elukan, kita dengarkan adalah Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lah, sahabat-sahabat semuanya, kita dengarkan bersama penjelasan tentang Lailatul Qadar oleh Mas Maman. Monggo, Gus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah memberikan anugerah, keutamaan, rahmat, fadl yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dan itu khususnya dianugerahkan diberikan kepada umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah termaktub dalam firman-Nya surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana kalau kita melakukan kebaikan, terutama kita beribadah kepada Allah, dan itu tepat di malam Lailatul Qadar, maka bandingannya kita sama seperti ibadah 1.000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Dan 1.000 bulan itu adalah hadiah dari Allah, karena Nabi Muhammad dan umatnya ini iri kepada nabi-nabi terdahulu, di mana nabi-nabi terdahulu itu usianya panjang-panjang. Ada yang usia ribuan tahun, ratusan tahun, dan itu otomatis ibadah mereka lebih banyak daripada ibadah kita umat Nabi Muhammad. Di mana umat Nabi Muhammad ini paling tidak biasanya umumnya 60 tahun, 63, dan usia-usia 40 tahun kadang sudah banyak penyakitnya, asam aurat. Kayak saya ini rabun sudah penyakit mata. Asam aurat ya, bukan asam Oh, urat asam ya. urat, asam urat. Oke. Nggih. Maka dari itu Nabi Muhammad meminta kepada Allah, bagaimana sekiranya umatku ini bisa membandingi umat-umat terdahulu dalam ibadahnya. Maka Allah memberikan hadiah yaitu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini hanya diturunkan di bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar karena tidak ada ayat ataupun hadis yang spesifik menunjukkan tanda-tanda. Akan tetapi ulama itu banyak memberikan pendapat bahwa Lailatul Qadar ini dicurigai itu di 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Itu. Makanya Nabi Muhammad itu setiap memasuki yang terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu Nabi kita itu aiqadha ahlahu wa wasyadda mizarahu. Beliau itu membangunkan keluarganya dan merapatkan mengikat rapat
sarungnya. Itu artinya Gusti Kanjeng Nabi kalau sudah memasuki 10 hari dalam bulan Ramadan, itu 10 hari terakhir 10 ya. terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan itu semakin meningkatkan ibadah. Karena berburu istilahnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu ya. Inggih. 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, kita ini sudah memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kira-kira, kan kalau ada beberapa ulama itu yang mengatakan, ada yang bilang malam 21, malam 23, bahkan lebih ke malam 25. Ini ya. Ini kalau boleh tahu tanda-tanda yang bagaimanakah Lailatul Qadar itu, di mana sudah tadi diterangkan bahwasanya Lailatul Qadar adalah lebih mulia daripada 1000 bulan. Sementara kita seperti yang jenengan sampaikan umumnya kisaran antara 63 tahun. Entah itu kurang sedikit atau lebih. Kalau lebih adalah sebuah kebonusan. Nggih. Tanda-tanda alam yang bagaimanakah Mas Maman yang nantinya dikatakan nyerempet-nyerempet ke Lailatul Qadar itu? Banyak ulama yang meriwayatkan tanda-tanda Lailatul Qadar yaitu sunyi, seakan tidak ada suara hayawan apapun, dan di pagi harinya itu matahari itu sinarnya tidak begitu terang, kayak tertutup oleh Mendung, kabut atau embun, mendung, dan ya. itu memang karena tertutup oleh sayap malaikat yang pagi harinya itu sibuk naik turun riwa-riwi bahasanya itu untuk memberikan eh, rahmat hadiah barokah dari Allah yang memang bagi mereka umat Muhammad yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu ya, Nggih. di antaranya itu. Hujan atau bagaimana Ya kayak kira-kira? suasana mendung lain, kita bisa rasakan itu lain suasananya itu eh, sepertinya kita merasakan kedamaian dalam hati gitu. Bisa lain dengan daripada pagi-pagi yang lain, Dengan hari-hari yang yang hari-hari yang lain. biasanya itu beda ya, Beda, rasanya beda. beda. Terus ketika uh, kita menemui seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang umat Nabi Muhammad yang memang benar-benar ingin dan mengharapkan dapat keberkahan di Lailatul Qadar tersebut. Memang banyak eh, pendapat-pendapat ulama eh, tentang kapan Lailatul Qadar itu, tapi itu cuma prasangka, cuma apa, cuma duga saja. Seperti Imam Ghazali, kalau sekarang kan kemarin kita awal bulan Ramadan itu hari Kamis. Nah, itu kalau menurut Imam Ghazali itu biasanya ya nggak mesti juga itu jatuhnya Lailatul Qadar itu di malam 25. Tapi banyak ulama yang mengatakan pasti umat Nabi Muhammad ini akan mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang dengan beberapa amaliyah di antaranya yaitu tidak putus-putus mulai dari tanggal 1 bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan yaitu berjamaah khususnya maghrib, isya dan subuh berjamaah dan tidak meninggalkan sholat taraweh dan witirnya. Nah, itu insya Allah dipastikan akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kita kan nggak bisa kita meneliti, kan cuma Imam Ghazali cuma praduga saja, nggak tahu pastinya kan. Jadi kalau kepingin kita pasti mendapatkan, ya tadi itu kita setiap malam hari itu khususnya sholat fardu, maghrib, isya subuh berjamaah, berikut juga sholat taraweh dan witir jangan kita tinggalkan. Ditambah lagi kita menghidupkan seperempat malam itu dengan bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran itu luar biasa. Karena Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahrin. Itu setara dengan 1000 bulan itu sekitar 83 sekian tahun. Itu Kita lebih bagus ya, lebih bagus. lebih Khairun bagus, min alfi syahrin lebih ya. bagus gitu. Lebih Bandingannya lebih berbanding besar, dan lebih besar lebih lagi. besar. Luar biasa. Betapa bahagianya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad karena kita masih diberikan kemuliaan, diberikan rahmat oleh Allah
dengan adanya Lailatul Qadar tersebut. Dan apa yang jenengan sampaikan tadi secara otomatis agar kita mendapatkan Lailatul Qadar tak satu pun terlewatkan, maka sejak malam Ramadan, malam 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan suci Ramadan, jangan sekali-kali meninggalkan kaifiah-kaifiah yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya, melalui Rasulnya, dan tentunya paling utama tidak meninggalkan sholat berjamaah, terutama maghrib, isya, dan subuh. Gitu ya? Nggih. Gitu ya. Oke, terima kasih. eh Mas Maman atau Gus Mahbub Atikur Rahman. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Kabupaten Pasuruan dan beliau juga adalah salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Islah yang berada di Madurjo, Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo. Semoga apa yang telah disampaikan beliau memberikan khasanah keilmuan, menambah khasanah keilmuan kepada kita semuanya, dan tentunya menambah eh, eh, pengertian. Dan tentunya juga kita akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih atas perhatiannya dari kami. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.